woi perasaannya dunia berhenti. Dunia Agak berhenti. berat. Ini nggak gampang soalnya cancer itu kan penyakit yang mematikan ya. Iya. Bukan penyakit yang apa ya mudah disembuhkan gitu. Jadi pertama kali aku dengar ada cancer itu ceritanya, aku tuh tiap tahun biasa general check up setiap tahun. Tapi tahun 2019 terakhir general check up. 2020 bukan lupa, tapi karena lagi COVID, jadi kita nggak check up karena COVID, rumah sakit pada nggak bisa lah di sana. Nah kemarin tahun 2021 aku bilang sama suami aku, kita kayaknya harus general check up. Akhirnya kamu bookingin kan, general check up, include sama cancer markernya bisa cek semua. Itu lengkap, lengkap dengan ada ronsen. Dari ronsennya kelihatan tumornya langsung. Ya, habis kelihatan tumor harus hari kemudian next day langsung balik lagi ke hospital untuk namanya CT scan. Dari CT scan konfirmasi lagi lebih jelas. Minggu depannya hari Sabtunya langsung PET scan namanya untuk lihat stadiumnya berapa. Pas dikasih tahu stadium 4, suami aku kaget karena pada saat itu dia yang ngambil hasil stadium 4-nya, dia yang ngambil ke rumah sakit. Sementara dia bilang kamu jangan stres, kamu olahraga aja. Jadi aku tuh pas dia ngambil hasil PET scan stadium 4, aku tuh lagi di gym, aku tuh lagi olahraga gitu. Jadi dia nggak mau ngasih tahu kalau aku stadium 4. Sampai rumah aku nungguin. Pas sampai rumah baru dia kasih tahu, kamu jangan kaget. Hasilnya kamu nggak bagus, stadium 4. Sampai nangis dia. Aku juga stadium 4 nangisnya 2-3 hari nangis nggak aja. Stop kita nangis, yang kita pikirin cuma yang bad, all the bad things. Ya, akhirnya kita sempat ngomongin mau dikuburnya di mana, warisannya apa, harus bikin warisan. Saya tinggal di mana? Dia nggak mau tinggal di Indonesia lagi. Pokoknya pikirannya yang udah paling negatif. Udah stadium 4 gitu. Akhirnya kita suami aku nyari ini kan dia bilang nggak boleh cancer itu harus maraton. Iya, maraton itu 2-3 tahun, bukan yang cepat sembuhnya, tapi ada prosesnya. Dan kami langsung ambil keputusan untuk cek di luar negeri juga. Selain Indonesia, cek Malaysia, Singapura, Bangkok, Jepun, Germany, Taiwan. Ambil apa solusinya dari dokter-dokter di sana. Dokternya kasih tahu harus radiasi, harus ini, ada kemo A, ada B, ada C, ada D, ada obat targeted. Banyak sih opsinya sekarang untuk cancer. Yang penting sepakat untuk ambil opsinya dengan obatnya cocok dengan Kiki. Iya, akhirnya kita memutuskan untuk pergi ke Singapura. Karena di Singapura ada sebar radiasi karena cancer aku udah cukup besar, ada 7 cm di sebelah kanan dan ada 2 di kanan, 2 di kiri. Jadi kita ke Singapura untuk radiasi di Singapura, baru kemo pertama kita melakukannya di Singapura. Kita di Singapura. Tapi mau kemo kedua kita nggak mau terlalu lama, tinggal sampai 5-6 bulan di Singapura. Kita pulang dulu. Kita bawa obatnya ke Jakarta. Sampai Jakarta kita mau pakai obat tadinya di rumah sakit ya. Iya, tapi nggak dikasih. Kan nggak dikasih, bawa obat dari luar. Akhirnya suami aku cari dokter siapa namanya? Dr. Alvin dengan Sister Esther yang bantu kami. So dari karyawan saya namanya Clarence. Chris ada dokter segini, dia kasih nomor dokter, semua diurus dengan dia juga. Ini kata dokter kali pertama kemo di rumah. Jadi pertama kali kita kemonya di rumah, bukan di rumah sakit. Kemo pertama di rumah, kita sampai kemo ke-6 kita di rumah, terus kemo di rumah. Setelah kemo ke-6 kita ke Singapura lagi untuk lihat hasilnya. Nah kemarin pas kita sampai di Singapura hasilnya sangat bersyukur, hasilnya tidak perlu kemo lagi. Tapi kemo itu bukan berarti sembuh. Nggak sembuh. Ya, maksudnya kemo yang akan di stop karena itu hasil yang paling bagus, the best. Dokter kata dokter Singapura itu mukjizat. Sekarang immunology itu buat badannya tahan dan kansernya nggak nyala lagi. Jadi sekarang kita itu juga jalan tiap 3 minggu. Besok lagi immunology, ambil darah cek, harus infus juga. Dan tetap cek rajin untuk tahun ini PET scan-nya 2 kali lagi.
Dan kalau udah bagus, tahun depan per 6 bulan. Iya, jadi cancer itu ternyata juga dari keturunan. Aku juga baru tahu. Dokter bilang aku ada genetiknya dari keluarga yang punya cancer. Jujur aku nggak tahu. Pas aku mengalami cancer setelah kemo kedua, aku dengar dari tante aku sendiri, memang ada keluarga aku, beberapa keluarga aku yang cancer, tapi mereka nggak pernah ngomong ke aku gitu ya. Jadi aku taunya pun setelah aku sakit gitu. Jadi sebaiknya memang kalau ada keturunan genetik keluarga harusnya dikasih tahu supaya nggak telat gitu loh. Karena kalau lebih awal tahu, kita cek cancer mark itu mungkin nggak sampai stadium 4. Ya mungkin belum ada cancer, tapi gimana? Ya bisa tangkap lebih awal lebih bagus. Cancer ada kan ada stadium 1, 2, 3, 4 lebih awal lebih bagus. Apalagi kalau ada keturunan. Yang penting aku ada cek keturunan. Dan mau nggak mau seharusnya kalau bisa general check up aja per tahun. Mau cek darah, cek cancer marker biar itu harus ini pengalaman kita ya. Jadi baiknya mungkin orang yang punya keluarga cancer, ada penyakit cancer, sebaiknya cek cancer marknya daripada terlambat sampai seperti aku stadium 4 gitu. Karena kata dokter biasanya kalau udah stadium 4 itu muntah darah, bukan batuk darah, susah nafas, lemas. Iya, dan itu aku nggak ada sama sekali aku nggak rasain itu, makanya aku nggak tahu. Aku nggak ngerasain, aku masih olahraga tiap hari, sehari 2 kelas, 2 jam sampai dia bawa mobil 3 jam, tiap hari 2 kelas. Jadi aku tuh udah punya cancer dari kemarin, aku nggak tahu karena nggak ada nafas, nggak sesek, aku nggak batuk darah, aku nggak lemes, aku olahraga tiap hari, dan itu terjadi di diri aku seperti itu gitu loh. Jadi kita shock banget gitu, kaget karena aku bagus, makanan aku sehat. Orang paling sehat yang saya tahu ya Kiki. Makannya bagus, olahraga terus, tidurnya cukup, stres juga enggak, tapi tetap tepat juga. Berarti nggak ada gejala yang dirasakan tuh nggak ada? Nggak ada sama sekali. Aku nggak ngerasain sama sekali. Aku nggak yang batuk darah, aku nggak ada gejalanya sama sekali. Itu aja. Cancer silent killer. Enggak, aku selalu gini ya. Aku selalu positive thinking dan aku nggak mau mengeluh. Aku nggak mengeluh. Kenapa aku begini? Kenapa aku begini? Nyalahin. Aku nggak mau mengeluh karena aku hanya banyak mengucap syukur. Mengucap syukur bikin aku lebih kuat, bikin aku lebih Tuhan pasti tolong. Aku percaya, aku imani pasti sembuh dan Tuhan akan tolong aku. Aku hanya mengucap syukur, bangun pagi dengan aku cancer stadium 4, aku masih bisa bernafas. Aku kalau pagi, aduh ini suatu anugerah, aku masih bisa nafas pagi. Tidur. Reaksi Kiki ke obatnya bagus karena sebelumnya dia udah fit. Badannya udah fit, ya nggak ada masalah lain secara tensi, darah, dia badannya udah fit. Obat kemo kan berat sekali. Waktu Kiki di infus obat kemo ya paling sehari 2 hari dia agak weak, tapi itu juga tetap makan, tetap jalan, tetap ke mall, tetap ke Pulau Seribu, tetap hidupnya biasa ya. Iya, aku benar-benar aku dengar orang kemo seperti ini, seperti itu gitu ya. Tapi aku rasain memang 2-3 hari setelah kemo aku lemes, nggak tidur. Tapi aku nggak mau pikirin aku sakit. Tetap aku beres rumah, tetap bangun, beres rumah. Aku jalan kaki berdua sama dia, aku pegangan. Memang jalan agak goyang, harus tetap ada olahraga. Jadi aku tetap nggak boleh sedih, nangis, mengeluh, terus aduh gimana ini. Jangan. Jadi harus tetap. Ya itu memang nggak gampang ya. Aku banyak mengucap syukur, tetap mengucap syukur. Aku masih bisa makan. Aku masih bisa tidur enak. Aku nggak yang badan aku kurus abis, enggak. Rambut aku juga, aku bersyukur rambut aku masih tebal. Ya, aku lihat biasanya ada orang yang sampai nggak ada rambut gitu. Aku banyak hal yang bisa aku syukuri. Penyemangat aku, dia selalu mensupport, suami aku selalu mensupport, dan dia selalu ngurusin aku terus. Ya, kamu harus kuat sama Tuhan. Dalam hidup ini nggak ada orang yang tidak diproses ya. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jelek, yang tidak baik. Tuhan selalu merancangkan yang baik ya. Tapi dalam proses itu, proses hidup itu Tuhan izinkan. Dan aku pikir kalau Tuhan izinkan ini, pasti Tuhan punya rencana yang lebih baik supaya aku lebih dekat lagi sama Tuhan, dan aku akan naik kelas gitu.
Jadi aku selalu berpikir positif. Semua orang banyak pasti diproses gitu. Tapi aku nggak mau mengeluh. Aku kalau lihat ke belakang, aku nengok ke belakang, banyak sekali kebaikan Tuhan dalam hidup aku. Jadi aku ngerasa Tuhan tuh sangat baik. Aku lagi diproses, tapi masalah ada, tapi aku diberi kemudahan, ya. Setiap ada stage waktu kita lagi ada masalah seperti ini, Tuhan kasih kemudahan. Ya, banyak kemudahan, banyak pertolongan. Badai pasti berlalu. Penyertaan Tuhan aku rasain, kebaikan Tuhan aku rasain. Oke, terus Kak, kira-kira nih dari kesembuhan ini gitu, kira-kira ada yang berubah nggak atau ada yang ingin diubah nggak, baik dari pribadinya Kak Vicky sendiri? Apa ya? Mungkin secara rohani atau dalam kehidupan sendiri gitu. Secara rohani, aku rasa dengan pencobaan ini aku lebih dekat, merasa lebih dekat. Aku mau terus lebih dekat sama Tuhan. Kelihatan mukjizat is real. Ya. Mukjizat ada. Ya.